Baik, selamat malam para hadirin sekalian, selamat datang kembali di TV Station Kidzania Metro TV. Pada hari ini kita berkumpul kembali di sini dan juga kepada seluruh hadirin yang telah hadir di studio. Selamat malam semuanya. Iya, kita coba dengan salam Kidzania tentunya. Semuanya, Kai. Terima kasih. Dan pada hari yang berbahagia ini kita akan memasuki satu lagi event yang luar biasa di Kidzania Jakarta. Tapi sebelumnya kita ada sedikit kebutuhan untuk nanti commercial message kepada mereka-mereka yang tidak di Indonesia. Akan juga disiarkan melalui sosial media termasuk YouTube dan Facebook. Oleh karena itu saya akan membuka juga acara ini dalam bahasa Inggris sebelumnya. Baik, kita mulai sekarang. Ladies and gentlemen, good evening and welcome back to Metro TV, Kidzania TV station. And today we come to another big event in Kidzania. And Kidzania Jakarta in cooperation with Sari Roti, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, just introduced and bring a new concept form of children role-playing as professional bread makers in Sari Roti Bread House, Kidzania, Jakarta. And the establishment will be officially open for public by today, Saturday, March 10, 2012. It's Kidzanian times, and it's held in the Metropolitan Theater of Kidzania, Jakarta. And today we have a special guest here with us. Come with me here. Mr. Yusuf Andi as the operational director, and also Mrs. Marcella Lumoa, and of course our chef here is Mr. Arif Rahmat. Everybody please give your applause for our resource of information today. Thank you very much. Baik, kembali ke bahasa Indonesia. Dan nanti tentunya pada penyampaian informasi dalam bahasa Inggris akan dibantu dengan subtitle untuk mempermudah pemahaman mengenai isi dari interaktif talk show pada hari ini. Dan senang sekali bisa berkumpul dengan Anda bertiga. Kembali kami sampaikan telah hadir bersama saya Bapak Yusuf Andi selaku Operational Director dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Juga ada public figure kita. Wah, ini mantan penyiar Kiss FM. Masih atau mantan nih? Oh, mantan penyiar Kiss FM yang sekarang sudah lebih booming karena telah bergabung sebagai presenter dalam berbagai acara di televisi, termasuk di Metro TV untuk Healthy Life ya, Healthy Living dan Good Living di Metro TV. Tepat sekali, pas kita juga hari ini di Metro TV, dan juga tentunya bersama Tukul Arwana di Bukan Empat Mata. Wow. Dan juga tidak ketinggalan Bapak Arif Rahmat selaku senior chef di Kidzania Jakarta. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dalam sebuah interaktif talk show yang akan melibatkan juga pertanyaan dari para media dan anak-anak tentunya. Hari ini interaktif talk show kita bertemakan bekal sehat dan praktis menentukan prestasimu di masa depan. Oke, pertanyaan sebelumnya akan saya sampaikan kepada Pak Yusuf nih. Apa kabar Pak? Iya, ini tentunya ada kesan tersendiri setelah datang ke Kidzania Jakarta ya Pak ya. Mudah-mudahan kesannya cukup positif dan impresif. Saat ini Kidzania sudah memasuki usianya yang masuk ke tahun kelima nih Pak. Apa yang akhirnya membuat Sari Roti memutuskan untuk menjadi salah satu dari marketing partners di Kidzania Jakarta? Monggo silakan Pak Yusuf. Ya, saya kira kita ketahui bahwa Kidzania ini adalah merupakan tempat rekreasi gabungan antara pendidikan dan hiburan, dan konsep ini saya kira berbeda dengan tempat rekreasi yang lainnya. Kami merasa bangga dan berbahagia bisa bergabung di
Kidsania. Terima kasih. Dengan adanya Bread House Sari Roti yang saya kira ini bisa menunjang ke kreativitas anak-anak Indonesia khususnya untuk bisa membuat berbagai macam bentuk kreasi dari roti. Saya kira itu. Terima kasih Pak Yusuf. Dan memang begitu banyak sisi-sisi edukasi yang disampaikan juga di Kidzania Jakarta. Dan pertanyaan berikutnya nih, terima kasih Pak Yusuf. Kepada Pak Arif nih, sebagai seorang chef tentunya Anda selalu memberikan makanan yang higienis untuk para pelanggan Anda. Sebetulnya apa nih definisi higienis itu sendiri menurut pandangan seorang chef nih Pak Arif? Silakan. Baiklah, menurut saya higienis itu intinya adalah bersih. Kebersihan dari peralatannya, dari bahan-bahannya, dari pengolahannya hingga penyajiannya, sehingga layak dan baik sekali dikonsumsi oleh semua orang. Jadi intinya higienis itu adalah bagaimana kita mengelola makanan dari bahan dasar, dikelola, dibentuk, dibuat hingga kemasan yang baik dan tanpa ada sedikit kotoran di packagingnya. Itu menurut saya sih higienis, intinya adalah kebersihan dari semuanya, dari bahan dan peralatannya. Iya, saya juga tahu bahwa Pak Arif juga melakukan upaya quality control juga Pak di Kidzania Jakarta terhadap semua ingredients ataupun komponen makanan yang akhirnya diolah di Kidzania Jakarta. Jadi untuk sari roti sendiri sudah lolos QC nih, Pak ya? Sangat lolos sekali karena di sini juga tertulis ada komposisinya, ada tepung terigunya, di situ ada karbohidrat yang mengandung banyak karbohidrat, ada yang bisa dirubah menjadi kalori dan ada kalsiumnya yang baik untuk pertumbuhan tulang dan antioksidannya untuk menekan pertumbuhan kanker, dan yang sangat penting sekali buat Indonesia adalah ada labelnya MUI, jadinya sangat halal dimakan oleh Muslim Indonesia. Oke, tampaknya nih proses quality controlnya sudah menyeluruh nih dari Pak Arif ya, dari A sampai Z-nya. Tetapi kembali ke Pak Yusuf dulu Pak. Tentunya Sari Roti ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Selain saat ini memang sudah dibuktikan dengan kehadirannya di Kidzania Jakarta, tapi kalau dari sudut pandang produksi Pak, terutama variannya dan juga hal-hal yang lainnya, sebenarnya apa yang membuat Sari Roti berbeda nih dengan roti-roti yang lainnya, gitu Pak? Silakan Pak Yusuf. Ya baik, Sari Roti memang sudah berpengalaman 15 tahun hadir di Indonesia. 15 tahun ya Pak ya? Ya, merek nasional. Dan mempunyai konsep kita sebut dengan 3H. Ya, pertama adalah halal, kedua adalah healthy dan hygienis. Tadi sudah disampaikan oleh chef kita memang dari awal sudah mempunyai konsep seperti itu. Yang jelas kami sudah mempunyai kemampuan di dalam hal melakukan product development. Jadi kami ada beberapa item yang memang bagus buat kesehatan anak-anak. Tadi sudah disampaikan juga ada kandungan kalsiumnya, kemudian juga ada kandungan serat untuk roti gandum. Saya kira komplit sekali untuk masyarakat Indonesia, dan kelebihannya tadi hygiene ya, tentunya proses produksi yang luar biasa ketat ya. Kami mempunyai quality control yang ketat dan selalu mengutamakan bagaimana produk ini bisa diterima oleh masyarakat kita dalam keadaan segar, seperti itu. Wah, itu mantap penjelasannya. Terima kasih Pak Yusuf. Dan berbicara mengenai makanan segar, fresh, higienis, halal, dan tentunya mengenyangkan, sebagai seorang public figure untuk Mbak Sela nih, di tengah-tengah kesibukan Anda yang begitu rapid dan intensif tentunya, bagaimana nih solusinya agar dalam mengolah makanan maupun mengkonsumsinya Anda dan tentunya keluarga, apalagi sudah ada satu putri ya, itu solusinya bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut? Silakan Mbak Sela. Terima kasih ya Mas. Iya, silakan. Saya sih mau kasih tahu aja, selain saya ini sebenarnya supermodel juga. Oh, supermodel. Iya. Silakan. Ya, jadi memang karena anak saya kan baru satu ya, dan kebetulan memang seringkali tidak ada waktu untuk bikin makanan fresh nih ya Pak Chef ya. Jadi kalau saya ada waktu, sebisa mungkin saya buat makanan itu harus fresh buat anak saya ya. Tapi kalau seandainya memang tidak memungkinkan, saya coba untuk cari makanan yang let's say itu bukan fresh ya, tapi saya tuh sangat picky dengan makanan ya, karena suami saya tahu saya kalau udah belanja
makanan kemasan atau instan itu saya lama, saya lihat kandungan dan Take your lain-lain. time betul-betul Oh ya. iya, betul-betul gitu. Jadi solusinya adalah saya tidak langsung 100% percaya dengan semua produk yang dijual ya, tapi saya perhatikan betul-betul dan biasanya saya tanya second or third opinion about that. Nah, salah satunya itulah. Termasuk hitungan kalorinya, Termasuk ingredients. semuanya, untuk anak terutama. Ya, dan tentunya ada beberapa produk-produk yang pasti memberikan yang dicari oleh Mbak Sheila tadi. Tetapi dalam kaitannya dengan sari roti gimana nih? Apakah Anda seorang penggemar roti, dalam hal ini sari roti, Mbak Sheila? Kalau ditanya penggemar roti bisa dilihat ya. Saya penggemar roti. Roti itu kan pakai Iya, pengembang ya, Pak. Betul, betul, betul. Iya. Tapi kalau sari roti itu dari dulu saya memang konsumsi sari roti. Ini true story nih ya, Pak ya. Anak saya kurang lebih sebulan yang lalu itu kan sempat dirawat di rumah sakit ya. Oh, kenapa Mbak Sheila? Karena panas ya, panas. Oke. Lalu ketika panasnya sudah turun, masih di rumah sakit itu, dia belum bisa langsung makan yang disajikan sama rumah sakit ya. Betul. Masih belum mau. Saya putar akal. Nah, kebetulan saya ini pengkonsumsi sari roti yang gandum. Jadi saya bawa ke rumah sakit, lalu saya coba, kan kalau anak kecil gitu ya, kalau lihat istilahnya apa, lapar mata ya. Lapar jadi mata, mereka kalau betul. ngelihat itu maunya bawaannya ngambil. Nah, saya coba untuk ambil 1 lembar roti karena saya berpikir bahwa kan dia harus ada kalori yang masuk ya, harus ada tenaga yang masuk Untuk supaya melawan dia makin penyakit. fully, walaupun dia diinfus supaya infusnya bisa dicopot. Saya coba untuk makan, lalu dia tertarik. Mungkin dia melihat mamanya kayaknya enak sekali gitu loh makannya ya. Selain dia ngeliat mamanya cantik gitu ya. Iya benar. Boleh dong ibu-ibu ya. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Sheila ya. Wow, menghidupkan suasana banget hari Ya, ini. menurut suami dan anak saya adalah orang yang paling cantik seluruh dunia. Sama dong, saya juga menurut istri saya. Iya, iya silakan. Lalu akhirnya dia mau coba, anak saya umurnya 1 tahun, dia coba dan akhirnya dia mau gitu. Dan sampai detik ini itu yang dia makan setiap pagi dan dia senang sekali dengan roti gandum itu. Saya coba yang putih, dia kurang suka, dia suka yang gandum itu. Jadi ini akhirnya mulai dari sebulan lalu sampai sekarang ini itu dia rajin. Dan kalau ditanya berapa lembar, dia bisa menghabiskan untuk sarapan itu 2-3 lembar. Wow, luar biasa. Tepuk tangan lagi Mbak Sheila. Dan Lucky You sungguh beruntung bahwa anaknya juga dari awal menyukai roti gandum ya. Which is biasanya anak-anak kan sukanya yang polos ya Pak, bukan yang gandum. Dan dalam hal ini roti gandum lebih banyak fibernya, kalau nggak salah lebih banyak seratnya, sehingga akan mempermudah pencernaan di dalam tubuh, mengurangi oksidasi juga tentunya. Wow, luar biasa. Dan pertanyaan yang berikutnya, saya akan kembali bertanya kepada kalau kita berbicara mengenai komposisi di dalam sari roti, ada hal-hal menarik di dalamnya dan manfaatnya juga tentunya berbeda-beda. Apakah hal ini sudah diuji cobakan atau ada research tertentu terhadap hal itu, dan dengan ukuran yang tentunya berbeda-beda juga? Bagaimana menjelaskan hal ini? Silakan Pak Yusuf. Ya jelas, roti ini kan sudah lama ya dikenal oleh masyarakat di dunia. Betul. Yang jelas dia mempunyai kandungan karbohidrat, itu adalah untuk energi kita. Jadi kalau saat pagi sarapan dengan roti cukup lah untuk energi kita, untuk ukuran 2 tangkep gitu ya, 2 tangkep 72 gram. Saya kira cukup untuk energi kita sampai siang gitu ya. Kemudian di situ juga tentunya ada lemak yang cukup, dan yang tidak kalah penting adalah protein. Nah ini kandungan protein cukup tinggi ya, sekitar 7%-an. Ini juga cukup untuk membantu perkembangan, kalau anak-anak perkembangan otak dan seterusnya. Kemudian tadi disebut ada roti kupas yang mengandung kalsium, itu juga baik buat perkembangan anak-anak ya, untuk pertumbuhan tulang dan giginya. Kalau tadi disebut roti gandum, jelas memang di dalam roti gandum ini memang mengandung kadar serat ya, serat atau fiber yang tadi ya, bagus untuk peternakan kita. Nah ini untuk orang dewasa ya, itu baik ya. Kemudian juga di roti gandum kita ada omega 3, itu juga bagus untuk kesehatan jantung. Jadi ya kami pada prinsipnya adalah bagaimana memproduksi roti yang berkualitas, kemudian juga mengandung nilai gizi yang baik. Memang kami mempunyai katakanlah misi membuat makanan yang sehat buat masyarakat Indonesia. Dan semua bahan-bahan yang kita pilih ya tentunya sudah
dilakukan riset ya tadi tentang omega 3, kemudian tentang serat itu sudah diketahui umum bahwa memang itu berguna buat kesehatan kita. Saya kira itu. Terima kasih Pak Yusuf. Dan sesuai dengan tema pembicaraan kita pada hari ini, yaitu bekal sehat dan praktis menentukan prestasimu di masa datang. Dan tentunya seperti kita ketahui dulu, guru saya juga selalu bilang nih Pak, Mbak, breakfast is the most important meals of the day. Jadi sarapan itu penting artinya. Bahkan sebagian dari kita memang dalam aktivitas sehari-hari tentunya intensifnya ini di pagi hari. Begitu juga dengan anak-anak kita yang tentunya harus menjalani proses belajar dan mengajar. Dan di sini di studio sudah bergabung juga para hadirin sekalian, dan tentunya akan semakin menambah kebahagiaan kita jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, tentunya baik itu pertanyaan maupun mungkin komentar dari para bapak ibu cilik di Kidzania Jakarta. Hari ini juga kita kedatangan para rekan-rekan kami dari Kongres Kidzania. Ini adalah Dewan Legislatifnya Kidzania Jakarta. Sehingga ketika pemerintahan itu berjalan, mereka adalah pengawas dan aspirasi dari suara rakyat Kidzania. Ya, untuk itu kami silakan untuk giliran penanya yang pertama dapat disampaikan nama dan usia. Silakan. Selamat malam, nama saya Kivia Sugiarto. Saya dari Kongres Kidzania 2011-2012 dari Komisi Kesehatan. Good evening, my name is Kivia Sugiarto. I'm from Kidzania Kongres 2011-2012 and I am from the Health Commission. Saya ingin bertanya, apa yang dilakukan Sari Roti untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia? I would like to ask, what does Sari Roti do to improve the education in Indonesia? Terima kasih, thank you. Oke, berikan tepuk tangan dong untuk pertanyaannya. Terima kasih. Ini mungkin pertanyaannya selain di Kidzania Jakarta tentunya Pak. Di luar sana apakah ada juga program-program atau aktivasi lain yang juga sudah dilakukan oleh Sari Roti selama dalam kurun 15 tahun tentunya. Silakan Pak Yusuf. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa bagusnya. Jadi memang Sari Roti selalu berkampanye kepada anak-anak ya untuk sarapan. Karena ini sarapan penting ya. Jadi kita kampanye ke sekolah-sekolah ya bahwa kalau kita sarapan dari pagi untuk aktivitas siang itu bagus untuk katakanlah untuk energi kita dan juga supaya otak jalan gitu ya. Fokus gitu, Pak ya. Fokus. Jadi betul. Fokus, kalau lapar kan susah. Ya, apalagi betul. kita dari malam ya tidak makan kan. Jadi memang seperti itu kita kampanye kepada adik-adik di sekolah-sekolah. Yang kedua juga kami selalu bekerja sama ya dengan pihak sekolah ya, banyak sekali sekolah kita datang berkunjung ke sana untuk memberikan katakanlah bagaimana pemahaman tentang makanan yang baik ya, kemudian juga bagaimana itu nilai gizi dibutuhkan oleh kita ya, dibutuhkan khususnya buat anak-anak kita. Saya kira itu, dan banyak lagi kegiatan kita dengan pendidikan yang mungkin kalau diceritakan bisa panjang nih Pak. Iya, bisa kayaknya bisa sampai selesai Kidzania. Oh, close nih baru selesai. Pada prinsipnya kita sangat mendukung pendidikan di Indonesia, apalagi hari ini di Kidzania ya, kita mengerti sekali bahwa ini adalah hiburan yang bergabung dengan pendidikan, maka kami bangga sekali bisa ada di sini. Terima kasih Pak Yusuf. Andi, wow. Dan kami juga berbahagia Pak dan sangat bangga atas bergabungnya Sari Roti. Dan pertanyaan berikutnya, wow, kali ini dari Miss Kidzania Pak. Ini adalah Miss Talent kita. Miss Kidzania setiap tahun Kidzania Jakarta itu membuka kesempatan kepada seluruh putri-putri di seluruh Indonesia untuk bergabung dalam kontes kecantikan di Kidzania. Dan tentunya bukan hanya cantik, mereka juga menggunakan konsep 3B, yaitu Brain, Beauty, and Behavior. Iya, silakan perkenalkan nama, usia, dan dari mana? Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Nama saya Latisha. Saya adalah Miss Talent Miss Kidzania 2011. Good evening. My name is Latisha and I am the Miss Talent of Kidzania 2011. My question is bahasa Indonesia dulu. Boleh. Daripada apa saja ahli bidang yang mengurus kesesuaian standar Sari Roti?
In English, what are the experts that are in charge to check the quality of sari roti spread? Thank you. Thank you Latisha. Latisha, hadirin sekalian, luar biasa pertanyaannya. Terima kasih. Ada lagi? May I ask one more question? Of course. Apakah sari roti akan mengeluarkan rasa baru? Will sari roti launch a new flavor? Thank you. Thank you Latisha. Nah, ini pertanyaan kembali tentunya untuk Pak Andi lagi nih Pak. Silakan dijawab. Tadi pertanyaan yang pertama udah mulai masuk ke ranah quality control Iya, kayaknya betul. nih Pak. Ya. Silakan Pak. Jadi memang bagian yang mengurus quality control tempat kita itu mempunyai pendidikan sarjana, kita sebut sarjana teknologi pangan. Jadi kalau Oke. bahasa Inggrisnya food science and technology. Jadi dia udah waktu sekolahnya itu ya supaya menjadi sarjana yang dipelajari tentang makanan tuh. Baik itu apa kimia di dalam makanan, apa fisika makanan, kemudian mikrobiologinya di makanan. Jadi karyawan kami yang bekerja di bidang quality control untuk apa produk yang diproduksi di tempat kami di Seroti itu dia lulusannya adalah sarjana teknologi pangan. Sekolahnya banyak ya, banyak universitas di Indonesia ini yang melahirkan istilahnya food technologies gitu. Kemudian pertanyaan kedua, ya kita selalu melakukan product development. Jadi produk baru itu akan keluar terus ya karena memang dan selalu melakukan riset dulu. Kita lakukan marketing riset bagaimana maunya pasar, tapi tidak melupakan nilai gizinya. Jadi produk yang dikeluarkan harus ada nilai gizinya buat masyarakat Indonesia seperti itu. Saya mau tanya, apa itu ahlinya itu cuma ada satu di bidang food science and apa tadi teknologi? Teknologi, ya. Apa ada kayak seperti ahli kesehatan atau desain kemasan atau seperti itu? Oke. Ya, kita langsung ya. Pertanyaannya berkembang Pak, silakan Pak Berkembang Yusuf. nih. Langsung aja ini pandai sekali nih, namanya Iya. juga Miss Talent ya. Iya betul. Jadi banyak sekali pertanyaan yang luar biasa. Memang kita ada food technology di dalam hal quality controlnya. Tetapi di dalam kita mengenalkan kepada masyarakat, ya kita membutuhkan nutrisionis ya, ahli gizi yang bisa menjelaskan ya tentang tentang kebutuhan ya manusia, tentang nilai gizi yang ada di produk makanan. Jadi memang ada juga tapi itu bukan di quality controlnya, lebih kepada di marketingnya untuk menjelaskan ke masyarakat pada umumnya seperti itu. Sebagai upaya sosialisasi tentunya ya Pak ya. Iya, cukup Latisha. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Latisha. Wow, pertanyaannya pakai bonus tadi ya. Iya, berikutnya kami persilakan. Iya, tolong disampaikan Pak nama dan mungkin dari institusi atau dari mana, silakan. Terima kasih, selamat malam. Saya Jamil dari majalah pendidikan Educare. Saya ada 2 pertanyaan untuk Pak Yusuf, Pak. Yang pertama, seberapa pentingnya profesi pembuat roti diperkenalkan oleh anak-anak, Pak? Sedangkan profesi seperti itu belum familiar di kalangan anak-anak. Yang kedua, tingkat konsumsi roti pada masyarakat Indonesia saat ini sampai level berapa, Pak? Itu aja, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jamil. Dan ini kelihatannya Pak Yusuf, you are the man of the day ini Pak. Jadi laku keras nih pertanyaannya ke Pak Yusuf terus. Monggo Pak, silakan dijawab tadi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan tambahan? Oh enggak, silakan Pak Yusuf. Ya, sebenarnya roti dan kue itu hampir deket-deket ya. Jadi kalau anak ataupun siapalah yang ingin mempelajari cara membuat roti dan kue-kue, itu akan bagus buat diri sendiri atau katakanlah untuk wira swasta itu juga bisa. Jadi bisa sudah mampu ya bisa jualan, bisa buka toko roti atau pabrik roti dan lumayan ini penghasilannya. Dan kita lihat ya banyak sekali toko-toko roti di Indonesia ya. Kalau bisa masuk di Indonesia terus bisa mendunia kan luar biasa. Jadi ini adalah profesi yang banyak diminati juga. Apalagi kalau bisa roti juga bisa membuat kue-kue ya, itu juga diminati juga oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Terus yang kedua mengenai konsumsi roti di Indonesia. Levelnya ya memang bangsa Indonesia kebanyakan masih nasi nih ya, masih makan beras nih nasi. Jadi konsumsinya untuk roti masih kurang lebih sekitar 17 kilo
per kapita ya setahun. Kalau nasi kan kalau nggak salah udah 140 kilo ya. Jadi lebih kita makan nasinya banyak gitu ya. Betul. Ya nggak apa-apa. Ini diversifikasi makanan ya, diversifikasi pangan. Orang makan nasi, makan roti dan yang lain-lain ya bersama-sama aja gitu ya. Tapi makin ke sini tadi sudah diceritakan bahwa makanan roti ini makanan yang cukup praktis ya, sehingga orang butuh waktu yang cepat untuk atau tidak mempunyai waktu untuk menyiapkan makanan yang siap saji ya. Roti ini salah satunya pilihan untuk dikonsumsi seperti itu. Jadi saya kira 17 kilo per kapita ya, tidak sebesar nasi ya. Jadi masih 1/10-nya dari nasi ya, karena kita masih makan nasi ya, seperti itu. Cukup Pak Jamil, terima kasih. Iya, tepuk tangan lagi untuk Pak Jamil nih. Wah, terima kasih ya. Oh, berikutnya. Ya, silakan Bu, dapat disampaikan nama dan institusinya, silakan. Selamat malam, saya Kiki dari majalah Market Plus. Saya mau tanya, penjualan tertingginya jenis apa sih? Nah, ini sebenarnya yang dari tadi pengen saya tanyain juga Bu. Kemudian Bu, ada lagi? Kemudian ada berapa pabriknya di Indonesia sekarang? Makasih. Ya, terima kasih Bu Kiki, silakan Pak. Ya, jenis roti kita memang ada dibagi dua bagian besar. Roti tawar yang bentuk kotak-kotak itu, kemudian roti manis ya, yang buns itu ya, ada coklat dan sebagainya. Yang tertinggi tetap masih roti tawar ya, karena itu untuk kebutuhan sarapan ya. Yang kedua adalah roti yang isinya coklat. Nggak tahu nih orang Indonesia sukanya coklat gitu ya. Saya sih coklat kalau saya. lumayan bagus ya. Tapi roti tawar itu tetap masih yang tertinggi ya, di dalam hal mungkin ibu rumah tangga membeli roti tawar atau untuk ayahnya, untuk anak-anaknya, dan roti tawar kan bisa digabung dengan isian yang lain ya, bisa untuk pakai telur, pakai daun salada, macam-macam lah ya. Ya, jadi masih yang roti tawar yang masih terbaik ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah kita sudah ada 6 pabrik di Indonesia. Mulainya tahun 1997, 3 di Jabotabek, kemudian 1 di Pasuruan Surabaya, Jawa Timur, kemudian di Semarang untuk Jawa Tengah, dan di Medan. Kami masih ingin supaya ada di tempat-tempat kota-kota besar yang lain dalam waktu yang tidak lama lagi. Seperti itu. Kayaknya lagi dibangun Pak, kedengarannya. Ya, kita lagi di Palembang, lagi mau masuk juga, lagi dibangun. Di Makassar juga ya, karena memang kami tidak bisa, roti ini kan umurnya pendek ya, cuma 4 hari. Jadi kami tidak bisa membawa roti ini dari Jakarta ke Makassar, ke Kalimantan ya, itu di perjalanan aja udah 2 hari gitu ya, sampai sana sudah tidak segar lagi gitu ya. Jadi udah memang jompo ya Pak. Jadi memang harus buat pabrik, artinya kita harus mendekati dengan konsumen seperti itu. Iya. Satu lagi boleh Pak? Boleh, Kalau silakan. untuk gerobak sari roti itu Pak, seberapa efektifnya sih Pak? Gerobak sari roti ya? Iya. Oke, monggo Pak. Jadi memang kita sebut gerobak roti ini adalah totalnya kita ada sekitar 2.400-an. Ini kami kerjasama dengan mitra kami. Jadi kalau 2.300-an ada tukang roti yang keliling, 2.300-an tukang roti kami. Mereka ini adalah orang-orang yang sederhana, yang pasarnya menengah ke bawah Pak. Pasarnya menengah, ya nggak ke bawah, ya sedang lah menengah, dan untuk masyarakat Indonesia lah, untuk kebanyakan masyarakat Indonesia tetap seperti itu. Dia keliling dari rumah ke rumah, dan saya kira ini membantu pekerjaan lah buat teman-teman yang bisa berjualan. Mereka itu semua wiraswastawan yang memang mau berjualan roti, cukup lah untuk menghidupi keluarganya dengan berjualan roti. Total hampir ada 2.300 di Indonesia, dan ini berkembang terus. Saya kira memang kami sebagai perusahaan yang ikut juga membina usaha kecil ya. Ini karena bagi mereka ini usaha kecil kan, seperti itu. UKM ya Pak ya, usaha kecil dan menengah. Cukup Bu Kiki, terima kasih. Iya. Wow, ini begitu banyak informasi yang didapatkan pada sesi ini, dan kembali kami persilahkan untuk pertanyaan berikutnya jika ingin disampaikan. Iya, lewat di sebelah.
Oh, ini ada pertanyaan dari salah satu perwakilan dari Dewan Guru. Monggo disampaikan nama dan sekolahnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam karena berada di Kidzania. Saya mau bertanya untuk Ibu Marcella. Ya, nama Ibu siapa, Bu? Mohon Saya maaf. namanya Bu Frida. Bu Frida dari sekolah Dari mana, Bu? SD Bambu Apus 06 pagi. Oke, Cipayung. silakan. Waduh, dari Cipayung nih jauh-jauh khusus mau ketemu Mbak Sela. Silakan, Bu. Iya, ini loh, Bu, Mbak. Gemeteran. Iya, kalau saya dapati anak-anak kan biasanya suka ada rasa kebosanan. Kebosanan untuk makan ya. Misalkan makan sari roti lah gitu, berupa bentuk roti. Sebagai ibu itu untuk motivasi anak agar lebih mau makan gitu. Itu bagaimana, Bu? Terima kasih Bu Frida. Miss Kidzania tahun berapa, Bu? Iya, ini Ya tahun nanti kali, Bu. Tahun nanti ya. Baru Amin, terpilih nih. Amin. Jauh-jauh dari Cipayung ya. Iya, Bu. Ketemu sama mertua saya enggak? Mertua saya di Cilangkap, Bu. Insya Allah. Iya. Kalau saya, anak saya ini kebetulan kan nggak terlalu picky ya Ibu. Tapi kalau saya variasiin. Kayak misalnya seminggu tuh, kebetulan mama saya kan yang lebih banyak pegang anakku ya. Karena saya belum percaya sama yang selain mama saya gitu. Jadi kalau saya dan mama saya tuh kita berkolaborasi bikin itu seminggu itu at least misalnya 3 hari, misalnya anak saya kan udah makan makanan padat 3 hari itu dia misoa misalnya. Lalu saya ganti atau per 2 days, per 2 hari misalnya misoa saya ganti terus nasi, terus saya ganti roti gitu karena kebetulan kalau orang Indonesia kan mikirnya karbohidrat tuh harus selalu nasi. Nah kebetulan saya ini pernah nggak di Indonesia lah Bu ya gitu ya enaknya gitu. Jadi saya coba supaya anak saya ini kenal nggak hanya nasi untuk karbohidrat. Jadi saya bilang sama mama saya kita coba kentang. Dan itu sebenarnya saya begitu tidak hanya supaya dia bosan ya, tapi juga supaya tidak hanya nasi aja tuh yang dia tahu, makanan pokoknya. Jadi kalau saya biasanya kalau nggak 2-3 hari itu saya puter, saya variasikan gitu biar nggak bosen gitu Ibu Frida. Begitu, Bu? Iya. Gitu, Ibu. Iya, terima kasih Bu Frida. Iya, satu hal lagi Bu, untuk juga menghilangkan rasa bosan, tentunya harus disosialisasikan variasi rotinya. Sari roti itu apa aja sih buat anak-anak? Pemahaman yang terbaik tentunya bukan hanya kepada orang tuanya, tapi anaknya sendiri. Untuk itulah Sari Roti hadir di Kidzania, Bu. Jadi jangan lupa bawa murid-muridnya ke Kidzania Jakarta untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai variasi produk-produk Sari Roti. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Frida ya. Assalamualaikum Luar warahmatullahi biasa. wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Dan kami masih membuka kesempatan berikutnya. Silakan Ibu. Iya. Selamat malam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ari, sama dengan Ibu Frida, guru SDN Bambu Apus 06. Baik Bu Ari. Nah, di sini saya akan bertanya pada Chef Arif deh. Soalnya belum ada pertanyaan dari tadi. Bener. Bentar lagi tidur Bu kayaknya. Jangan-jangan. Jangan ya. Iya, jadi Silakan, gini silakan. Chef, untuk kaitannya dengan anak-anak, saya ingin tanya kira-kira kreasi roti apakah yang bisa dibuat oleh anak-anak? Jadi kalau pagi-pagi anak itu ibunya masih ngantuk-ngantuk, anak langsung membuat sendiri atau nanti ada pelajaran ekskul dia bisa membuat roti sendiri yang simpel dan mudah bagi anak-anak. Wah, terima kasih. Terima kasih Bu pertanyaannya. Sebelumnya Sama anak 1 tahun bikin sendiri gimana Pak Arif? anak 1 tahun berdiri susah masih. Ya. Silakan Pak Arif. Kalau yang baik buat sarapan itu ada yang roti tawar. Roti tawar di sini ada yang rasa coklat, rasa pandan, ada yang high fiber, ada yang gandum, dan yang 2 lagi itu yang ada kulit dan tanpa kulit. Kalau hanya anak-anak buat berangkat sekolah, kalau ibunya tidak sempat bisa pakai selai. Selainya bermacam-macam, bisa yang buah, yang kacang bisa, coklat. Kalau anaknya biasanya anak kecil itu suka dengan rasa coklat. Nah, yang coklat ini bisa ditambahkan slice keju slice, tambahin kalau mau coklat strong tinggal kasih slice coklat lagi. Lipat bisa dimakan langsung. Kalau mau yang cepat seperti itu. Kalau mau kreatifnya ibunya, ya ibunya tinggal bisa dikasih dengan selada, dengan kuri, tomat, dengan ayam cincang yang udah ditumis dulu, dicampur dengan mayones, terus dilipat kasih ke anaknya seperti itu.
Iya. Dan tentunya resep-resep dari kreasinya Sari Roti juga diinformasikan di Kidzania Jakarta. Jadi anaknya nanti bisa dapat informasi, Bu. Ya, makanya saya Betul. mau promosi juga nih. Wah, terima kasih. Soalnya Jadi- anak-anak kami di SD biasanya pagi-pagi itu banyak yang tidak sarapan. Ya. Kemudian Baik. kalau Betul. upacara suka pingsan. Ya, Nah, baik, jangan. makanya kalau nanti saya promosikan bagaimana kalau makan sari roti dulu Ya, gitu Iya. pagi-pagi. Kalau roti sobeknya kan ada isinya, Bu ya. Bisa. Bawa aja. Bisa langsung. Baik. Terima kasih Bapak Iya, semuanya. sama-sama, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus nih pertanyaannya. Dan apakah masih terbuka sesi pertanyaan yang berikutnya? Oke, tampaknya sudah cukup waktu kita jalani di TV Station Kidzania Jakarta bersama seluruh narasumber saya. Ada beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan kepada pemirsa televisi di rumah maupun hadirin yang ada di studio, bahwa memang betul peranan dari roti, dalam hal ini Sari Roti, begitu penting dalam persiapan aktivitas kita sehari-hari, dan tentunya didukung dengan penyampaian informasi mengenai ingredients, benefit dari ingredients atau manfaat dari kandungan gizi yang ada di dalamnya, maupun juga dari bentuk-bentuk kreasi untuk menghindarkan rasa kebosanan yang mungkin timbul pada anak-anak kita. Tapi cara yang terbaik adalah bagaimana mereka belajar untuk bisa menyajikan kreasi terhadap semua varian sari roti di Bread House Sari Roti di Kidzania Jakarta tentunya. Dan kembali harus saya sampaikan kesimpulan tersebut dalam bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, finally we come to the finish time for our interactive talk show with all our resource of information, and thank you very much for joining us, and we hope that Sari Roti Bread House will become the children's favorite establishment to be the professional bread maker and delightful working role in which the children having their own time to create all variants of bread and filling based on their own personal taste, of course. Thank you very much, ladies and gentlemen. We are going to see you in the next time of event, of course, in Kidzania Jakarta. Hadirin sekalian, terima kasih dan selamat malam atas kehadirannya di sini. Kami berharap bisa berjumpa kembali dalam sesi acara interaktif show pada event-event berikutnya di Kidzania Jakarta. Thank you everyone. Good night and Kidzania, get ready for a better world.